siang Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk mengikuti kegiatan Tikon pada hari ini. Jangan lupa kami ucapkan terima kasih kepada Balai Jawa Tengah Bapak Dr. Tirto Suwondo MPU yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Terima kasih Sutohono SPD yang telah gagas kegiatan Bukdar. Terima kasih juga kepada instruktur grup 1 Selamat Riyadi Ibu Ari Widiani MPD yang telah membimbing peserta dan peserta yang telah bergabung di kegiatan hari ini. Baiklah, kita pada hari ini akan mengikuti presentasi taktika materi termodifikasi yang akan disampaikan oleh Ibu Agnes Yuni Pujiastuti MPD dari SMA Negeri 1 Malang dan akan dipimpin oleh Bapak Agung Mulyono SPD sebagai moderatornya. Sebelum sebaiknya kita matikan semua mute semua mic-nya supaya aman berjalan lancar. Sudah Bu Agustina ya? Ya, sudah Pak. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pada siang hari ini alhamdulillah kita dapat bersua kembali dalam acara yang sama. Rumun untuk kita semua. Terima kasih kepada Bu Agustina selaku host yang telah memberikan kesempatan kepada saya Agus Mulyono dari SMP Negeri 2 Bulus Pesantren Kebumen Jawa Tengah, khususnya Republik Ngapak. Pada kesempatan kali ini Bu Agnes Yuni Pujiastuti akan menyampaikan materi yang sangat menarik, yaitu termodinamika kelas 11 untuk SMA. Namun sebelum Ibu Agnes memaparkan keseluruhannya, maka nanti akan saya bacakan kurikulum vitae dari beliau. Namun sebelumnya kami sampaikan terima kasih sekali kepada beliau Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, kemudian kepada Bapak Wahono selaku penanggung jawab dari Gumun ini, kemudian kepada Ibu Ari Widayanti selaku instruktur yang begitu energik, yang sangat membantu kami semua, dan yang terhormat Ibu Agnes selaku presenter dan Ibu Agustina selaku host. Nah, untuk kali ini akan saya bacakan kurikulum vitae dari beliau Ibu Agnes. Ini mohon diperhatikan betul karena beliau Ibu Agnes ini segudang prestasinya. Nama lengkap adalah Agnes Yuni Pujiastuti MPD, yang kebetulan sekarang masih sebagai guru SMA Negeri 1 Malang untuk mata pelajaran fisika. Alamat instansi Jalan Tugu Utara nomor 1 Malang. Lama mengajar dari tahun 2005 sampai sekarang. Ini Bapak Ibu semua, beliau Ibu Agnes prestasinya segudang. Yang pertama juara 1 inovasi pembelajaran tingkat Kota Malang tahun 2013. Kemudian juara 1 juga Inobel, ini tingkat Kota Malang tahun 2016. Juara 1 guru berprestasi tingkat Kabupaten Malang pada tahun 2019. Dan juara 3 guru berprestasi tingkat Jawa Timur tahun yang sama 2019. Penghargaan 10 nominator dari Indonesia Sorai Science Foundation tahun 2019 juga. Beliau juga sudah banyak mencetak buku maupun demikian
kurikulum vitae dari beliau Ibu Agnes. Ya, selanjutnya kami sampaikan waktu sepenuhnya kepada Ibu Agnes. Untuk para peserta Sikon pada kali ini, sekali lagi kami tidak henti-hentinya mengingatkan manakala nanti Bu Agnes sedang memaparkan materinya, tolong mic-nya di nonaktifkan terlebih dahulu. Nanti selama pemateri belum selesai, kita juga sekali lagi tidak usah bertanya dulu. Nanti ada sesi tanya jawab, boleh di chat atau boleh langsung pada saat nanti ada sesi tanya jawab. Demikian saja dulu. Sekali lagi pada Bu Agnes kami silakan untuk memaparkan sepenuhnya. Monggo. Terima kasih Bapak Agus selaku moderator. Perkenalkan, saya sudah disampaikan tadi oleh Bapak Agus selaku moderator. Berikut saya akan sampaikan saya pengajar guru fisika di SMA 1 Malang. Baik Bapak Ibu, ini pelajaran fisika yang saya sampaikan untuk kelas 11 dengan materi termodinamika. Termo itu adalah berhubungan dengan suhu atau kalor. Dinamika itu berarti gerak. Jadi di sini yang bergerak itu adalah gas. Berikut pemaparan materi yang saya sampaikan. Di dalam termodinamika ada bagian-bagian yang akan dipelajari. Yang pertama yaitu sistem dan lingkungan. Kedua, kesetimbangan gas, kalor. Keempat, kapasitas kalor dan kalor jenis. Kelima, usaha di dalam termodinamika. Keenam, energi dalam. Dan yang terakhir yaitu kapasitas kalor dan tetapan Laplace. Berikutnya, sebelum mengenal jauh termodinamika, maka harus berkenalan dulu yang namanya sistem dan lingkungan. Sistem itu adalah objeknya yang akan diberi sesuatu. Yang diberi di sini adalah berupa gas. Jadi contohnya termodinamika itu berkaitan dengan alat-alat yang berhubungan erat dengan kehidupan manusia. Misalnya termos untuk menyimpan air panas, kemudian mesin pendingin, mesin panas, mesin motor, dan sebagainya. Dalam situ ada namanya sistem dan lingkungan. Jadi yang dikatakan sistem itu adalah gas yang dalam peralatan tersebut. Sedangkan lingkungan itu adalah hal yang di luar sistem, tetapi yang mendukung terjadinya proses di dalam sistem, yaitu gas. Kesetimbangan di sini di dalam termodinamika ada 3 kesetimbangan. Jadi kalau dalam proses sistem itu dikatakan setimbang termo, maka harus memenuhi syarat setimbang pertama mekanis, setimbang fisika, setimbang termal. Setimbang mekanis itu artinya dalam sistem dan lingkungan itu ada gaya besar-besar yang sama. Kalau dijumlahkan atau dideskripsikan itu adalah sama. Dan keseimbangan kimia itu adalah reaksi ketika itu mengalami keseimbangan. Dan keseimbangan termal yaitu bagi zat atau gas yang memiliki suhu dingin dan zat yang memiliki suhu panas, ketika dijadikan satu akan terjadilah keseimbangan suhu atau termal, maka sudah dikatakan seimbang termodinamika.
Nah, besaran pertama yang dibahas di staf ini adalah untuk termodinamika, yaitu usaha. Usaha itu kalau dalam kode atau simbol dalam penulisan fisika, rumusnya itu adalah W, diambil dari bahasa asing yaitu work atau kerja. Jadi disimbolkan dengan W. Usaha atau kerja itu kalau kita melakukan kerja atau diberi kerja pasti ada sesuatu yang diberikan, yaitu gaya, diberi simbol F. Kalau benda diberi gaya atau misalnya didorong atau ditendang, maka benda tersebut akan bergerak. Bergeraknya itu pastinya berpindah. Maka bukan usaha. Seperti halnya pada diagram gambar tersebut. Di situ ada diagram, itu ada tabung yang terisolasi sistemnya. Yang berwarna biru adalah piston. Tabung tersebut berisi gas. Gas tersebut diberi kalor atau diberi panas. Di dalam gambar tersebut ada lilin. Maka gas tersebut suatu saat akan mengembang atau memuai, berarti kan pistonnya bergerak, sudah melakukan usaha. Suatu saat gasnya ditekan atau turun, maka volumenya menyusut, berarti sudah melakukan usaha. Nah, usaha tersebut ketika diberikan pada sistem akan dipengaruhi oleh gaya. Gaya tersebut dipengaruhi oleh luas bidang. Nah, sehingga persamaannya seperti sebelah kanan. Persamaan 1, persamaan 2, itu sudah dikenal sebelumnya, dan itu digabung atau disubstitusi atau menjadi persamaan yang diberi kotak kuning. Maka usaha tersebut dipengaruhi oleh tekanan dan perubahan volume gas. Berikutnya, pada hasil percobaan dalam suatu sistem, misalnya kita memompa ban, kita menekan, kita beri tekanan pada memberikan tekanan pada gas pada ban, maka akan memuai. Maka terjadilah perubahan volume. Sehingga kalau di gambar grafik, itu volume ada di sumbu X, akan memuai atau mengalami pengembangan. Suatu saat tekanan akan menyusut, maka ban tersebut akan kempes, maka tekanan juga akan turun. Pada siang hari tekanan akan naik. Nah, di situ secara garis besar itu matematika, tekanan dipengaruhi, usaha dipengaruhi oleh tekanan dan volume. Sehingga untuk menghitung usaha itu sama dengan luas aliran itu atau dengan cara mengintegralkan. Apabila sistem itu mengalami penyusutan volume, maka usaha tadi bertanda negatif atau sistem dikenai kerja. Sebaliknya, apabila di dalam sistem tadi volumenya mengembang, maka usaha tadi bernilai positif atau sistemnya tadi melakukan usaha seperti mesin motor 4 tak, 2 tak maupun mesin diesel. Kalau bernilai negatif tadi yaitu energi dalam manapun tempatnya pasti akan memiliki energi dalam. Dalam itu manusia pun juga punya, karena tubuh manusia juga terdiri dari gas. Jadi manusia juga mengalami proses termodinamika. Itu adalah gabungan dari energi potensial dan kinetik yang dimiliki oleh gas. Dalam energi potensial yang dimiliki gas itu gaya. Jadi partikel gas itu memiliki gaya tarik-menarik. Seperti ion positif, ion negatif itu ada terjadi gaya tarik-menarik. Itu gaya tarik-menarik antar partikel atau molekul gasnya itu diabaikan. Sehingga energi potensial gas, interaksinya itu dianggap nol. Sehingga energi potensialnya juga nol. Akibatnya, secara matematika, energi dalam yang disimbolkan dengan U hanya dipengaruhi oleh energi kinetik. Energi kinetik itu adalah energi gerak. Seperti halnya kalau kita melihat gelembung gas pada air yang akan mendidih, itu akan memuai gelembungnya. Itu akan semakin besar volumenya kalau suhunya meningkat. Nah, itu gerakannya juga semakin cepat. Maka partikel gelembung gas pada air yang mendidih itu tadi memiliki energi kinetik yang nanti besarnya mempengaruhi pada energi dalam. Sehingga energi dalam hanya dipengaruhi oleh perubahan suhu saja. Berikutnya di sini adalah rumus atau formula gas. Ada kategori gas monoatomik, diatomik.
dan ada lagi yang poliatomik. Cuma poliatomik belum terbahas di sini. Gas monoatomik, diatomik ini dikategorikan gas tersebut karena gas ini memiliki perilaku yang berbeda. Gas monoatomik contohnya itu adalah belerang, gas neon. Itu kalau diberi perlakuan atau dipanaskan atau diberi tekanan itu berbeda kalau untuk gas diatomik. Contoh gas diatomik itu adalah seperti oksigen, kemudian hidrogen gitu ya. Untuk yang poliatomik contohnya CO2, H2O. Nah, angka 3 yang tertera pada gas monoatomik untuk energi dalam itu karena gas memiliki gerakan translasi di sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Untuk gas diatomik memiliki angka 5 karena gas diatomik ketika diberi perlakuan atau diberi kerja tadi, maka akan bergerak translasi dan rotasi sehingga berjumlah 5. Di sini energi dalam untuk persamaan 1 dan kedua, baris kedua dan baris ketiga itu sebenarnya sama saja. Konstanta gas boleh menggunakan konstanta gas R kodenya maupun konstanta gas K. R itu kepunyaan gas umum, K itu kepunyaan Boltzmann. Berikutnya, di dalam proses termodinamika seperti termos itu memiliki sistem terisolasi. Jadi di dalam termodinamika itu ada 4 proses. Pertama isotermal. Iso itu 1. Termal itu suhu. Maka di sini suhunya dijaga konstan apabila gas tersebut diberi tekanan dan volume berubah. Kemudian isoporik. Maka volume dijaga konstan apabila sistemnya tadi tekanan dengan suhu berubah. Isobarik itu berarti tekanannya yang konstan apabila volume dan suhu dijaga konstan. Yang terakhir adalah adiabatik. Adiabatik ini tidak menyerap kalor maupun tidak melepaskan kalor. Adiabatik ini contohnya pada termos menyimpan air panas. Kalau mesin motor yang 4 tak maupun 2 tak itu mengalami sistem isotermal dan adiabatik. Kalau diesel itu prosesnya mengalami isobarik dan isotermal. Berikutnya di sini yang terbahas adalah pertama proses isobarik. Dari isobarik hanya volume dan suhu yang berubah, tapi tekanannya tetap. Maka oleh Diels-Lugh persamaannya di situ V itu volume, T itu temperatur atau suhu, sama dengan C itu konstan. Jadi keadaan akhir ketika dipanaskan dan suhunya turun itu tetap. Namanya keseimbangan termodinamika. Nah, apabila dibuat grafik dalam proses isobarik, jadi tekanannya tetap, tekanan diberi pada P, pressure, itu di sumbu Y, maka tekanannya tetap. Itu kalau dibuat grafik ya. Kemudian volume nanti bisa memuai dari 0 sampai P1 ke P2, bisa menyusut dari P2 ke P1. Nah, sedangkan untuk menentukan berapakah sih besarnya usaha atau W pada proses isobarik itu sama dengan menghitung luas di bawah arsiran. Kebetulan luas di bawah arsiran berbentuk persegi panjang, bisa persegi, maka menghitung luas persegi panjang. Itu mudahnya. Kalau lupa rumusnya, jadi sama dengan menghitung luas persegi panjang. Nah, yang di atas itu adalah gambar tadi, seperti yang section yang sebelumnya. Itu adalah sebuah tabung yang terisolasi, piston, itu bergerak naik turun, apabila kalornya itu berubah, suhunya naik maupun suhunya turun. Tetapi tekanannya tetap. Seperti di bumi ini, kalau di Indonesia ini, tekanannya adalah 1 atmosfer. Kalau di Malang, ya, di Malang kurang lebih 1 atmosfer, di Surabaya mungkin lebih tinggi karena lebih rendah posisinya. Nah, setelah ke materi, apabila sudah paham dan belum paham, boleh diulang-ulang lagi dengan menekan tombol sebelumnya. Nah, kalau sudah paham, di sini ada latihan soal. Ada 5 latihan soal. Jadi setiap soal saya beri skor 20. Jadi kalau menjawab benar 20, menjawab salah 0. Monggo Bapak Ibu, silahkan kalau berkenan menjawab, tinggal memilih optionnya, bisa A, B, C, D. Ini soal 5 soal ini saya buat variasi, ada yang bersifat analisa,
ada yang bersifat pengetahuan, ada yang bersifat penerapan. Ini coba saya tekan, saya jawab D. Oh, ternyata betul 20. Lanjut ke soal berikutnya. Silakan Bapak Ibu. Tak apa-apa, jawab apa aja. Kalau jawab salah, kita gambling aja jawab A misalnya. Salah. Nah, ini soal yang ketiga. Soal ketiga, yang anak membaca grafik, dari grafik nanti anak-anak tinggal melihat pilihannya. Kalau saya jawab B, maka betul. Soal keempat, berikutnya saya jawab A misalnya. Oh salah, soal terakhir, ini yang penerapan. A. Maka betul, maka betul semua. Mau itu langsung riset diri. Nah, itu pemaparan saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk itu, waktu saya kembalikan ke Bapak aku selaku moderator. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih sekali kepada Bu Agnes Yuni Pujastuti yang telah menyampaikan materinya termodinamika untuk kelas 11 mata pelajaran fisika. Demikian serta pikiran pada kali ini Ibu Yuni sudah menyampaikan baik secara materi, kontennya, dan juga SAD-nya sudah berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini tidak harus bertanya tentang apa gitu ya, tapi misalnya saya SAD-nya belum sesempurna Bu Agnes, juga kita boleh menanyakan. Ataupun memang kalau ada hal yang sekiranya perlu ditanyakan dari tampilan Bu Agnes, monggo bisa ditanyakan, karena dari chatnya saya melihat, saya pantau itu belum muncul pertanyaan, sehingga mohon maaf yang di chat belum ada yang bisa saya sampaikan. Oleh sebab itu, seluruh peserta jika mau bertanya, monggo mic-nya diaktifkan. Permisi dulu, mohon untuk bertanya. Demikian. Monggo Bapak Ibu semua, kalau ada yang mau disampaikan kepada Bu Agnes. Halo, ada respon? Ya, saya review ya dari chat yang masuk. Ini dari Bu Erlin Nurhayati, terima kasih Bu Agnes, bagus sekali. Gitu. Kemudian dari Yusrul Hana juga demikian, menyampaikan materi sudah sangat bagus. Dari Bu Astuti juga demikian, menyampaikan penyampaian materi sudah bagus, cukup, cuma agak terlalu cepat begitu. Monggo. Respon dari yang lain. Monggo Bapak Ibu, atau mungkin dari instruktur yang mau menyampaikan, karena waktunya baru 30 menit dari tempat jam 13. Lebih 29. Ya, sekali. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Mau tanya, ini apa namanya? Nama Ibu Yusrul Hana dari SMK Negeri 1 Jepara. Mau tanya Pak, untuk
yang kaitannya dengan pembuatan SAC-nya. Itu kan ada rumus-rumus fisikanya ya Pak ya. Saya mau tanya itu bisa tertulis rumus-rumus itu pakai aplikasi apa atau di SAC-nya sudah ada rumusnya nggih? Soalnya saya kan mau buat yang untuk matematika. Tuh, matur nuwun, terima kasih. Yeah. Oh, langsung aja Bu Agnes ini. Ini kan baru satu pertanyaan dari Ibu Yusrul dan Kak Ara. Monggo Bu Agnes, saya sampaikan waktunya. Terima kasih Bu Yusrul atas pertanyaannya. Memang kalau di bidang fisika, matematika, bahkan kimia yang banyak itu kode-kode rumus itu tidak bisa Bu di SAC, saya belum menemukan. Jadi dokumen saya snap atau saya snapping, baru saya insertkan dalam bentuk image. Sama dengan hanya soal nomor 5 tadi, ada kubik atau kuadrat, kan banyak yang equation-nya kan banyak gitu. Maka saya nggak tahu di mana SAC-nya belum menemukan sejauh ini. Jadi saya snapping gitu loh Bu. Saya save as dalam bentuk picture. Tapi saya insert ke haknya. Mountain Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bu penjelasannya. Ya, kebetulan saya sudah mencoba untuk membuat SAC yang yang saya lihat dari Bu Agnes itu kan rumus-rumusnya itu tampak di gambar itu backgroundnya seperti itu tulisan asli gitu loh. Tidak screenshotan dari sniping itu. Kalau saya itu screenshot pakai sniping itu masih putih itu. Ketika saya tempel ke SAC itu masih putih gitu kan, snipingnya pakai Word itu tulisannya di Word, kemudian saya snapping jadi kan backgroundnya kan putih gitu lah. Itu punya Bu Agnes itu backgroundnya kelihatan itu bagaimana ya Bu caranya? Terima kasih. Ini masih apa akses ya? Jadi monggo lanjut saja. Masih menyambung. Saya ambil dari PowerPoint saya itu. Di situ sudah PowerPoint-nya. Saya tinggal step aja dari PowerPoint. Ya Bu, terima kasih ya. Oh, itu berarti kan dari PowerPoint gitu ya. Terima kasih Bu. Halo Bu. Monggo Pak. Nama dan Saya Pak Huda dari Magelang. oh, Pak Huda dari Magelang ya. Nggih. Tadi untuk formula tadi di SAC itu sudah ada fasilitasnya, yaitu di menu insert lalu ada formula. Itu sudah ada itu. Oh, iya demikian. Ya, kemudian untuk yang formula sudah jadi itu di tulisan formulanya ada anak panah ke bawah itu bisa dilihat. Kemudian kalau yang membuat formula itu di tulisan simbol sigma itu diklik itu nanti formulanya seperti equation itu loh. Bisa. Semakin lengkap jawabannya dari Pak Huda. Demikian. Oke, monggo, mungkin masih ada yang mau menyampaikan. Waktu baru 35 menit. Monggo. Monggo Bapak Ibu, masih ada yang
perlu disampaikan atau mungkin advice dari instruktur. Ini sudah berjalan sekitar 35 menit. Misalnya sudah tidak ada umpan balik, apakah bisa diakhiri atau bagaimana? Bu Ari? Sebentar Pak Agus. Saya sampaikan kesimpulan tadi dulu Pak. Oke. Enggak. Kesimpulan dari pembelajaran termodinamika itu adalah mempelajari keadaan gas, apapun jenis gasnya. Apabila diberi perlakuan, maka gas tadi akan memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, seperti halnya mesin pendingin atau mesin panas, termos, dan sebagainya. Itulah yang termodinamika. Ada beberapa tips dari saya, semoga bermanfaat. Menyelesaikan atau mengerjakan SIP, pengalaman saya itu mengerjakannya. Ternyata kalau dengan hati ternyata dengan pinggundel terus fisik lelah, ternyata nggak jadi. Ya jadi tapi amburadul. Jadi kalau mengerjakan harus dengan hati yang gembira. Seolah mendapat hadiah besar. Lepas itu apakah rumit apa enggak, lepaskan saja. Yang penting itu ada hadiah. Hadiahnya kita buka satu-satu. Nah, dari itu kita nikmati hadiahnya atau saknya itu. Dengan hadiah gembira, maka semuanya itu dapat selesai. Ya walaupun tidak mudah, banyak kendala memang di sana sini. Jadi butuh ketelatenan yang berikutnya. Telaten, seolah-olah itu sak itu adalah benda atau kesukaan kita yang akan kita simpan dan bagikan. Begitu pengalaman saya membuat sak, Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan minta maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih, tadi ada masukan ilmunya. Kemarin saya membuat formulanya dari PPT, soalnya saya ingin praktisnya gitu Bapak Ibu. Saya pengen butuh cepat, maka saya ambil PPT. Dan kalau mau insert itu ya bisa, tapi baru apa ini karena pekerjaan yang lain juga menumpuk itu salah satu. Jadi saya bagaimana saya kerja praktis dan saya melakukan praktis seperti itu. Terima kasih juga yang sudah berikan lagi ke Bapak Agus selaku moderator. Mohon perhatian untuk peserta semuanya. Mohon ya untuk presensi yang awal itu tadi agak keliru begitu. Nah sekarang sudah di-share lagi di kolom chat, itu sudah ada presensi yang sebenarnya, yang benar artinya. Itu presensi Agnes Malang 1 begitu. Monggo tadi yang sudah ngisi di presensi depan ternyata ini ada revisi presensi, monggo sekarang bisa diisi lagi presensinya begitu. Ya terima kasih Bu Agnes, itu betul apa yang disampaikan oleh Bu Agnes tadi triknya. Saya juga membuat, tapi memang belum menyediakan waktu yang khusus begitu. Jadi paling berapa page berhenti, ternyata tidak jadi betul Bu Agnes itu. Ya. Monggo mungkin ada yang lain jika ada pertanyaan atau mungkin butuh masukan dari Bu Agnes. Monggo. Halo, boleh saya menambahkan? Nih, dari siapa nih Pak? Dari Pak Fatulhuda tadi. Oh iya Pak Udaya, monggo lanjut. Ini untuk flyernya itu kan alat terutama join ID, meeting ID-nya itu kan keliru. Nah itu kan kasihan teman-teman yang lain jadi nggak bisa masuk gitu. Oh iya. Harusnya kan, maksudnya hanya pakai linknya ya. Kan pakai link bisa, tetapi pakai meeting ID-nya kan keliru, itu kan Tina A 34474 di flyer. Padahal yang betul adalah Tina A 34476. 34476. Nah itu
Yang pakai meeting ID kan jadi tidak bisa masuk. Iya, betul. Betul Pak Huda, betul. Saya juga ngalami gitu. Ini saya pakai laptop yang pakai meeting ID, saya masukin meeting ID-nya enggak betul-betul juga. Tapi Iya. yang di HP dulu, Iya. masuk begitu. Oh ya, terima kasih. Iya, saya terus ngecek di linknya itu ya baru kelihatan oh salahnya yang di angka terakhir. Ya terima kasih gitu aja. Oh iya, terima kasih Pak Huda nggih. Sangat teliti. Demikian Bapak Ibu semua. Presensi atau presentasi Bu Agnes pada kesempatan kali ini. Kiranya sudah waktu 40 menit dan dari kolom chat juga sudah tidak ada yang bertanya lagi. Saya kira cukup presentasi pada siang hari ini. Kami kembalikan lagi kepada Ibu Agustina selaku host. Sekali lagi kami selaku moderator jika banyak kesalahan tutur kata. Oke, terima kasih Pak Moderator Bapak Mulyono. Alhamdulillah alamin kegiatan hari ini telah berjalan dengan lancar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi peserta Bapak Ibu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.